Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan pengusaha Yusuf Hamka di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Yusuf Hamka mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia berikutnya dengan memenangkan Pilpres 2024. Siap, Jenderal. Assalamualaikum. Apa kabar? Belum tahu sih. Putra saya. Alhamdulillah. Politisi, motivator, dan pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka mengatakan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah putra terbaik Indonesia yang sudah mumpuni dan sejak muda memiliki jiwa nasionalis untuk NKRI yang tidak diragukan lagi. Hal ini dikatakan Yusuf Hamka seusai bertemu Menhan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 4 Juli 2023. Yusuf Hamka yang juga anak angkat dari ulama besar Buya Hamka ini juga mengungkapkan bahwa ke depan Menhan Prabowo Subianto sangat cocok menjadi pemimpin dan mendoakan Menhan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Kesannya baik dan ingatan beliau juga masih oke. Jadi malah saya bilang kapan-kapan saya kepengen dong juga diundang ke Hambalang makan nasi goreng gitu sambil diajak main kuda. Beliau ketawa aja sih gitu. Jadi ya ingatan masih tajam dan mudah-mudahan saya doakan beliau menjadi pemimpin selanjutnya lah kita. Ya saya tadi bicara sambil nostalgia masa lalu di mana tahun 90 beliau banyak membimbing saya waktu Danjen Kopassus ya. Terus di mana juga kami berpartisipasi bersama-sama dalam memberangkatkan tim Kopassus untuk ke Mount Everest waktu itu tahun 96-an. Terus cerita-cerita segala macam hal. Terus ya soal beliau menanyakan soal peristiwa yang ramai hari terakhir ini. Ya saya menjelaskan seadanya dan apa adanya dan nggak ada yang saya lebih-lebihkan. Ya beliau bilang suruh sabar. Ya sudah kita sabar aja. Yusuf Hamka juga menegaskan selain berpengalaman di militer, Menhan Prabowo Subianto juga handal di pemerintahan. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pengusaha Yusuf Hamka mengungkapkan kedekatan dirinya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang terjalin sejak tahun 90-an. Yusuf Hamka mengaku Menhan Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok penting yang telah banyak memberikan bimbingan. Pengusaha Yusuf Hamka mengungkapkan kedekatan dirinya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah terjalin sejak tahun 90-an. Yusuf Hamka mengaku Menhan Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok penting yang telah banyak memberikan bimbingan. Hal ini dikatakan Yusuf Hamka seusai bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 4 Juli 2023. Dalam momen pertemuan tersebut, Menhan Prabowo Subianto dan Yusuf Hamka berbincang-bincang mengenai banyak hal. Salah satu yang dikenang Yusuf adalah saat dirinya bersama Menhan Prabowo Subianto bersama-sama berupaya untuk memberangkatkan tim pendakian Gunung Everest. Baik dan ingatan beliau juga masih oke. Jadi malah saya bilang kapan-kapan saya kepengen dong juga diundang ke Hambalang makan nasi goreng gitu sambil diajak main kuda. Beliau ketawa aja sih gitu. Jadi ya ingatan masih tajam dan mudah-mudahan saya doakan beliau menjadi pemimpin selanjutnya lah kita. Ya saya tadi bicara sambil nostalgia masa lalu di mana tahun 90 beliau banyak membimbing saya waktu Danjen Kopassus ya. Terus di mana juga kami berpartisipasi bersama-sama dalam memberangkatkan tim Kopassus untuk ke Mount Everest waktu itu tahun 96-an. Terus cerita-cerita segala macam hal. Terus ya soal beliau menanyakan soal peristiwa yang ramai hari terakhir ini. Ya saya menjelaskan seadanya dan apa adanya dan nggak ada yang saya lebih-lebihkan. Ya beliau bilang suruh sabar. Ya sudah kita sabar aja. Saat menjabat sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Prabowo Subianto telah mencatatkan sejarah. Pada tahun 1996, Menhan Prabowo Subianto membentuk tim ekspedisi Merah Putih untuk menaklukkan puncak Gunung Everest dan berhasil.
Tim tersebut terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari prajurit Kopassus hingga warga sipil. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.